Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya MCC Pratama, nomor NIM 3042517 dari kelas KPD. Hari ini saya mau ajak kalian flashback ke masa-masa paling cemerlang dalam sejarah peradaban Islam. Masa keemasan Islam atau kita sebut The Islamic Golden Age. Bayangin aja, ini adalah era di mana Islam bukan cuma jadi kekuatan politik, tapi juga pusat ilmu pengetahuan nomor satu di dunia. Periode ini berjalan sekitar 500 tahun dari abad ke-8 sampai abad ke-13 Masehi. Di saat penolakan masih gelap dan kacau, Islam seperti emas bersinar yang akhirnya menyelamatkan banyak ilmu pengetahuan kuno dari kehancuran. Masa keemasan Islam dimulai sekitar abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi, terutama ketika dinasti Abbasiyah berkuasa dengan pusat pemerintahan di Baghdad. Pada masa itu, dunia Islam membentang luas dari Spanyol di barat, Afrika Utara, Timur Tengah, hingga Asia Tengah. Namun, kejayaan itu bukan muncul begitu saja. Ada 3 faktor utama yang mendorong kemunculannya. Yang pertama ada perintah Islam untuk mencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim." Yang kedua ada kestabilan politik dan ekonomi. Khalifah Abbasiyah membangun pemerintahan yang kuat dan mendukung pendidikan. Yang ketiga ada toleransi terhadap ilmu dan budaya. Ilmuwan dari berbagai agama seperti Muslim, agama Yahudi, dan Kristen diberi kesempatan untuk berkarya bersama. Salah satu simbol terbesar masa keemasan Islam ini adalah yaitu Baitul Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad, didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid dan dikembangkan oleh Al-Ma'mun. Baitul Hikmah menjadi perpustakaan terbesar dan lembaga riset pertama di dunia saat itu. Di tempat ini, ilmuwan dari berbagai bangsa menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Dari sinilah muncul kemajuan besar dalam bidang matematika dengan tokoh seperti yang kita tahu yaitu Al-Khwarizmi, pencinta konsep, aljabar, dan angka nol. Dari kedokteran itu ada Ibnu Sina, penulis Al-Kanun fi Al-Tib yang menjadi referensi medis di Eropa selama berabad-abad. Di bidang astronomi ada Al-Battani dan Al-Biruni yang memperbaiki perhitungan kalender dan gerak planet. Di bidang filsafat melalui Al-Farabi, Ibnu Rushd, dan Al-Ghazali yang membentukkan logika Yunani dengan ajaran Islam. Bayangkan, Baghdad pada masa itu seperti Silicon Valley-nya dunia abad pertengahan. Masa keemasan Islam tidak hanya tentang sains dan filsafat, tapi juga tentang keindahan seni dan arsitektur. Di Spanyol, Islam berdiri Masjid Cordoba dan Istana Alhambra, dua karya arsitektur megah dengan gaya geometris khas Islam. Dalam sastra, muncul karya legendaris seperti 1001 Malam atau Alf Laila wa Laila yang menggambarkan kehidupan dan imajinasi dunia Islam. Kaligrafi, musik, dan puisi juga berkembang pesat, menjadi bagian dari ekspresi spiritual dan intelektual umat Islam. Seni Islam mengajarkan harmoni antara keindahan dan makna, antara dunia dan keimanan. Kemajuan umat Islam tidak hanya berhenti di wilayah mereka sendiri, tetapi memberi pengaruh besar pada dunia barat. Melalui perdagangan dan penerjemahan ilmu-ilmu dari dunia Islam menyebar ke Eropa. Universitas-universitas di Eropa seperti Oxford dan Paris menggunakan buku-buku karya ilmuwan Muslim sebagai bahan ajar utama. Dari sinilah muncul apa yang disebut Renaissance Eropa atau masa kebangkitan ilmu pengetahuan Barat yang sejatinya berutang banyak pada peradaban Islam. Jadi, bisa dikatakan bahwa tanpa masa keemasan Islam, dunia modern itu seperti yang kita kenal hari ini mungkin tidak akan ada. Namun, seperti roda kehidupan, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Beberapa faktor menyebabkan masa keemasan Islam mulai meredup. Di antara lain yaitu yang pertama ada perpecahan politik antara dinasti-dinasti Islam. Invasi Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi termasuk Baitul Hikmah. Fanatisme dan menurunnya semangat mencari ilmu di sebagian wilayah Islam. Meskipun begitu, warisan ilmu dan pemikiran Islam tetap menjadi fondasi penting bagi peradaban dunia. Dari masa keemasan Islam, kita belajar bahwa ilmu pengetahuan
toleransi, dan keimanan dapat berjalan seiring. Umat Islam saat itu tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi juga memuliakan ilmu sebagai jalan untuk mengenalnya. Pertanyaannya untuk kita hari ini adalah, apakah kita siap menghidupkan kembali semangat keilmuan dan peradaban itu di zaman modern? Kita memiliki teknologi, akses informasi, dan kesempatan belajar yang luar biasa. Maka sudah seharusnya generasi kita meneladani semangat para ilmuwan Islam, semangat yang haus ilmu, terbuka terhadap perbedaan, dan berani berpikir maju. Masa kemasan Islam adalah masa di mana dunia menyaksikan puncak kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan spiritualitas umat Islam. Dari Baghdad hingga Andalusia, para ilmuwan Muslim membuktikan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ibadah kepada Allah, tapi juga mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan memberi manfaat bagi sesama. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ibnu Sina, cinta terhadap ilmu adalah bagian dari cinta terhadap Tuhan. Karena dengan ilmu, kita mengenal kebesarannya. Kutipan ini menggambarkan bahwa menuntut ilmu bukan hanya kewajiban intelektual, tapi juga ibadah spiritual. Namun, masa kemasan itu memudar ketika semangat belajar, persatuan, dan toleransi mulai pudar. Itulah sebabnya tugas kita hari ini bukan sekadar mengenang kejayaan masa lalu, tetapi menghidupkan kembali semangat keilmuannya di zaman modern, dengan teknologi, inovasi, dan sikap terbuka terhadap pengetahuan. Sebagai pesan Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar, ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Pesan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kemajuan sejati hanya dapat dicapai jika ilmu dan iman berjalan berdampingan. Mari kita jadikan semangat para ilmuwan Islam yang terdahulu sebagai inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi umat manusia. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.